Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Imam Al-Juzai rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Kitabu Ahkamil Hajj, pembahasan tentang hukum haji. Al-Hajju, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi ala nasi, kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan untuk manusia, yaitu apa? Hajjul baiti, mendatangi itu kan Ka'bah untuk melaksanakan haji. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk mendatangi Masjid Al-Haram. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, inna allaha farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian al-hajj, maka datanglah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah al-hajj. Hajj dalam bahasa artinya al-qasdu, menuju sesuatu. Artinya al-hajju. Hajja ila Sulu, artinya datang ke Sulu. Kalau menurut bahasa itu menuju mana? Sulu dalam bahasa Arab. Wa syar'an, kalau menurut syar' fikih, qasdul baitil harami lin nusuk, menuju Masjid Al-Haram, Baitullah, Ka'bah, untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau hanya datang ke Masjid Al-Haram, tidak ada niat untuk ibadah, namanya apa? Namanya apa? Umrah. Bisa. Namanya juga umrah untuk ibadah, datang ke Mekah. Berarti setiap orang yang datang ke Ka'bah itu haji atau umrah? Bukan. Mungkin orangnya kalau ahli Mekah datang ke Ka'bah mau salat. Tapi kalau datang ke Ka'bah itu kan tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka namanya haji atau umrah. Tapi kalau datang ke Masjid Al-Haram niatnya salat, ya salat. Niatnya i'tikaf, i'tikaf. Hah? Apa? Nanti itu ada namanya miqat. Miqat itu orangnya yang penduduk Mekah itu miqatnya dari mana? Ihramnya dari mana? Nah, kalau dari luar berarti kan datang dari mana? Dari miqat, tempat yang Rasulullah SAW sudah tentukan. Tapi kalau orang Mekah haji dari mana? Dari rumahnya. Ya, kalau penduduk Mekah yang dalam haram Mekah. Berarti artinya ya ihramnya dari rumah. Mandi, salat 2 rakaat di rumahnya, keluar udah ihram di rumahnya, keluar. Tapi kalau umrah bukan dari rumahnya. Namanya adnal hil, perbatasan Mekah. Harus keluar. Harus keluar, datang ke perbatasan Mekah. Perbatasan Al-Haram namanya. Bukan Mekah, karena Mekah sekarang itu kan besar. Ya, sudah luas ini. Tapi namanya Al-Haram. Ya, kalau haji dari rumahnya. Tapi kalau umrah keluar dari At-Tan'im, Ji'rana, itu dari tempat-tempat yang Rasulullah SAW tentukan untuk orang Mekah. Nanti disebutkan itu kan dibahas dalam arkanul hajj atau wajibatul hajj. Katanya wa syara'it wujubil haji sab'atun. Syarat untuk kewajiban haji, orang yang kena kewajiban haji itu ada 7. Yang pertama al-Islam. Haji itu wajib bagi orang muslim. Orang muslim maka wajib melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau orangnya kafir, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah haji. Syarat yang kedua al-bulugh, orangnya sudah baligh. Baligh sudah wajib melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau belum baligh, tidak ada kewajiban, tapi hajinya sah, umrahnya sah, diterima. Bukan mumayyiz, walaupun kecil. Iya. Walaupun kecil itu. Kewajiban ketika baligh.
Nah, kapan dia wajib? Ketika orangnya balik, muslim, balik, sudah kena kewajiban. Artinya wajib dia melaksanakan ibadah. Tapi kalau sebelumnya sudah mumayyiz, boleh dia menjalankan ibadah haji atau umrah sendiri, boleh. Dia sudah tahu rukunnya, sudah tahu, berarti tidak didampingi dengan orang tuanya. Dia sudah mumayyiz, bisa melaksanakan ibadahnya sendiri, boleh. Sah, tapi tidak menjatuhkan kewajiban. Oh, dia umurnya 8 tahun. Dia sudah pinter hajinya, pinter umrahnya. Ibadahnya sah. Tapi ibadah haji atau umrah yang kamu lakukan ini namanya apa? Sunnah. Pahalanya pahala sunnah. Berarti belum kena kewajiban. Berarti umrah ini kan tidak menjatuhkan kewajiban. Berarti kalau orangnya balik, baru wajib. Ketika dia balik, mampu atau tidak? Mampu. Ya, harus kamu haji. Tapi saya sudah haji 3 kali. Itu haji itu kan sebelum balik. Berarti haji itu semuanya namanya nafil, sunnah. Tidak menjatuhkan kewajiban. Nah, itu kalau mumayyiz, berarti dia bisa menjalankan ibadah haji atau umrah sendiri. Tapi kalau belum mumayyiz, boleh juga, tapi harus yang menghajikan itu orang tuanya atau satu dari keluarganya. Anak kecil itu umurnya baru 2 tahun, 3 tahun. Mau dibawa umrah, boleh. Ihram umrah, boleh. Yang ihram siapa? Orang tuanya. Nawaitul umrata li hadha as-sabi. Boleh. Saya niat umrah untuk anak saya ini, boleh. Berarti kewajiban orang tua harus menghindari anaknya itu kan dari hal-hal yang haram dilaksanakan di umrahnya. Minyak wangi itu apa itu yang haram itu kan tidak boleh. Terus ketika tawaf, yang tawafkan siapa? Orang tuanya. Atau salah satu keluarganya. Jadi kalau tawaf, orang tua itu kan tawaf untuk dirinya sendiri. Terus tawaf untuk siapa? Anaknya. Kan dia bawa anaknya. Anaknya itu kan bisa. Karena anaknya itu kan tidak tahu artinya tawaf. Yang niat tawaf siapa? Kan anak itu kan belum bisa niat. Berarti yang niat itu orang tuanya. Sa'i, orang tuanya membawa anaknya itu untuk tawaf 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali. Nah seperti itu. Maka yang mendapat itu pahalanya orang tuanya juga. Wal bulu, berarti balik baru wajib. Wal aqlu, orangnya berakal. Tapi orang gila tidak ada kewajiban. Kalau dia haji tidak sah. Kenapa? Karena orangnya tidak sadar, nggak ada akalnya. Wal hurriyatu, orangnya merdeka. Kalau budak, hamba saya, tidak ada kewajiban haji. Tapi kalau dia haji, sah. Nah, kalau sudah balik hajinya atau sudah mumayyiz, boleh sah, hajinya sah. Nah, tapi kalau orangnya tuannya itu, majikannya itu kaya, majikan itu kan wajib memberikan uang untuk budaknya itu kan haji, nggak wajib. Nggak wajib. Budak itu, saya mau haji itu, kamu tidak ada kewajiban haji, ya, tetap menjaga atau melayani majikan. Kalau orang tua ke anak, orang tua kaya, anaknya Nggak wajib, karena kewajiban orang tua hanya memberikan nafkahnya saja. Oh, haji itu bukan termasuk nafkahnya. Si anaknya sendiri juga tidak wajib. Nggak wajib, sama. Hanya kewajibannya apa? Memberikan kebutuhannya. Wa wujuduz zadi war rahilah, mampu, ada kemampuan, memiliki kemampuan apa? Bekal untuk berangkat hajinya dari berangkat sampai pulang. Berarti wujuduz zad. Zad itu kan apa? Bekal untuk berangkat. Seperti apa? Kalau sekarang dihitung apa? Biaya tiketnya, visa, hotel sana, makan, transportasi itu kan dari sini sampai balik ke sini lagi. Dari Solo sampai Solo. Nah,
Bekal siapa? Bekal kamu yang berangkat sama keluarga yang kamu tinggalkan di sini. Kamu punya apa? Punya keluarga siapa? Anak, istri. Ya, harus punya itu semuanya. Lebih dari itu, sekarang kamu wajib berangkat haji atau umrah. Kalau enggak ada kelebihan. Tidak ada wajib, tidak kewajiban. Warahilah, kendaraan. Kalau dulu ya kendaraan, naik apa? Naik unta, naik kuda. Kalau jalan kaki, gimana? Kalau orang Mekah wajib. Oh, saya nggak punya kendaraan, jalan kaki. Kenapa? Sudah masih mencari kendaraan. Nah, berarti orang yang jauh dari Masjid Al-Haram itu sekitar ya 1 hari itu wajib jalan kaki. Kecuali kalau dia tidak mampu, sudah tua, nggak bisa. Nah, berarti cari kendaraan. Tapi orangnya bisa jalan kaki, ya sudah jalan kaki. Tapi lebih dari itu tidak ada. Saya kenapa? Jauh. Tapi orangnya mampu, orangnya kuat, walaupun kuat. Ada sebagian ya, ada sebagian kuat jalan kaki itu 2 bulan, 3 bulan. Termasuk kewajiban. Nah, walaupun orangnya mampu jalan kaki. Ada orang itu kan dari Yaman itu jalan kaki sampai Mekah. Haji terus pulang jalan kaki. Termasuk kewajiban? Tidak ada kewajiban. Tapi orangnya kuat berangkat terus pulang. Tapi tidak termasuk kewajiban. Orangnya walaupun mampu tidak wajib. Wujuduz zat, punya kemampuan bekalnya. Sah, tidak masalah. Hajinya sah. Tapi orangnya tidak wajib. Kalau mau haji ya silakan. Mau merangkak ya silakan sampai Mekah. Bukan hanya jalan kaki itu. Ya, orangnya itu ya, kamu hanya menyiksa diri, ya boleh. Kamu mau korbankan diri kamu untuk melaksanakan ibadah, ya silakan, tidak masalah. Tapi ada kewajiban? Tidak. Wa takhliyatut tariq, jalannya aman. Tidak ada halangan dalam berjalannya. Nah, seperti apa? Sekarang itu banyak halangan, ada polisi, ya kan jalannya nggak aman. Ya, bukan polisi tidur itu. Kalau polisi tidur itu kan baik. Ya, orangnya tidur nggak ada. Wa takhliyatut tariq artinya itu kan tidak ada halangan seperti hewan-hewan buas atau ada apa namanya? Ya, yang orang-orang itu kan menghalangi itu kan jalan itu. Termasuk takhliyatut tariq itu termasuk al-azad, itu ada teman yang bisa berjalan sama dia. Mungkin jalannya aman tapi dia nggak bisa. Nah, takut jalan sendiri. Ya harus cari teman. Orangnya mampu, ada bekalnya, ada kendaraan. Tapi orangnya nggak bisa jalan sendiri, takut. Berarti perjalanannya tidak aman buat dia. Kenapa? Orangnya takut. Harus ada teman. Kalau ada teman berarti wajib berangkat. Wa imkanul masir, waktunya masih cukup untuk berjalan. Contohnya, kemampuan artinya apa? Berarti kamu punya bekal untuk keluarga. Contohnya, kalau kita bilang haji itu kan berapa hari? Katanya haji 10 hari, contohnya 10 hari. Berarti bekal keluarga kamu di sini selama 10 hari berapa? Ya katanya 3 juta, 3 juta. Bekal untuk berangkat haji sampai balik lagi berapa? Katanya 50 juta. 50 juta. Berarti berapa? 53 juta. Nah, sekarang kamu punya 53 juta. Oh, saya nggak punya. Berarti tidak wajib haji. Kenapa? Karena bekalnya nggak ada. Kamu tidak mampu. Sampai hari tanggal 7 Dzulhijjah. Tanggal berapa? 7 atau kita bilang itu sampai tanggal 1 Dzulhijjah. Orangnya itu punya. Punya berapa? 50 atau 60 juta. Berarti mampu atau tidak? Tapi kita lihat
Tanggal 1 Dzulhijjah ini kan kamu bisa pesan tiket sama visanya itu sudah nggak bisa. Kenapa? Berarti kamu tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena tidak bisa berangkat. Walaupun benar kamu punya itu, uangnya ada, bekalnya itu kan semua, tapi sendiri nggak bisa. Waktunya nggak cukup. Nah, kamu beli tiket terus bikin visanya itu sudah nggak bisa. Berarti tidak ada kewajiban. Katanya wa imkanul masir, artinya waktu untuk bisa, waktunya masih cukup untuk berjalan ke sana. Kalau zaman dahulu itu kan bilang apa? Oh, ini jauhnya dari Mekah berapa? Katanya jauhnya dari Mekah itu 5 hari. 5 hari berjalan naik kendaraan. Udah. Naik apa? Naik unta. Orangnya mampu. Sudah ada bekalnya. Ini kalau kamu berangkat sampai Mekah. Oh, kalau saya sampai Mekah nanti sudah Idul Adha. Kenapa? Berangkat. Berarti waktunya nggak cukup. Nah, dia berangkat tapi sampai di Mekah itu kan sudah kelewatan Arafah, hari Arafah. Nggak ada kewajiban. Kenapa? Waktunya nggak cukup. Walaupun kamu berangkat benar, tapi nggak bisa dapat wukuf di Arafah. Tapi kalau orangnya masih bisa, masih bisa apa namanya beli tiketnya, masih bikin visanya itu bisa, ya wajib kamu berangkat. Tapi kalau sudah tutup, sudah dari kedutaan Saudi itu sudah tutup. Kenapa? Waktunya sudah nggak cukup. Berarti orang ini walaupun mampu benar-benar sudah ada kewajiban. Kenapa? Karena dia walaupun benar itu kan jalan tidak bisa sampai ke sana. Atau tidak diizinkan. Kenapa? Karena waktunya sudah mepet, sudah tidak cukup. Ya. Allahu a'lam. Saya mau tanya, apa untuk urusan haji ini atau umroh itu, apa benar kalau misalkan mampu dan dia sudah haji atau sudah umroh tapi orang tuanya belum diumrohkan atau belum dihajikan, nggak sah? Dia haji tapi orang tuanya belum haji. Ya. Sah? Apa? Salah. Enggak, tapi dia sebenarnya mampu untuk membadalkan, dia tidak membadalkan orang tuanya. Apakah ada kewajiban untuk Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Karena kalau orang tuanya sudah meninggal. Ya, tapi belum haji atau belum. Ya, kita lihat orang tuanya ketika hidup mampu untuk haji atau tidak. Kalau mampu, tapi orang tuanya nggak haji, berarti itu dikeluarkan dari harta warisan dulu. Orang ini, Zaid ini meninggal. Oh, meninggal, kita lihat dia kena kewajiban haji atau tidak. Oh ya, pernah dia itu kan bisa haji, tapi dia ya apa namanya? Ya bukan nggak sempat. Dia sempat untuk haji, itu sudah wajib, tapi ya memundurkan itu kan, ditunda-tunda tahun depan mati. Orangnya nggak berangkat haji. Maka tidak boleh dibagi harta warisan dulu, harus dikeluarkan hajinya dulu. Iya, harus dibadalkan hajinya dulu. Berarti tidak dari harta anaknya, dari harta dia sendiri, dari harta warisan. Harus dikeluarkan untuk hajinya dulu. Kenapa? Karena kewajiban orang tua, kewajiban dia. Tapi kalau orangnya tidak kena kewajiban haji, kenapa? Orangnya fakir miskin, tidak bisa, maka orangnya tidak kena kewajiban. Walaupun anaknya itu kan kaya, bisa, itu tidak ada kewajiban anaknya. Maka anaknya yang pertama wajib anaknya itu kan haji untuk dirinya sendiri. Nanti boleh kamu haji untuk siapa, untuk orang tua, untuk itu tidak boleh. Berarti kalau si anak ini bisa umroh atau bisa haji dan dia masih ada kemampuan tapi orang tuanya belum haji atau belum umroh, dia mewajibkan untuk haji orang tuanya. Tidak. Sah kalau dia haji atau umrah itu sah. Tergantung orangnya, minta atau tidak. Kita mau sewa orang, orangnya minta apa? Ada sebagian orang enggak, cuman ya upahnya itu apa? Saya datang ke Mekah, saya datang ziarah ke Madinah, sudah cukup. Boleh. Berarti hanya yang diberikan apa? Kebutuhan haji saja. Berarti disediakan apa? Bekal untuk berangkat dari sini sampai sini lagi. Lagi.
Seperti orang haji. Ada orang, enggak, saya nanti kan saya yang capek di sana itu, boleh minta, boleh. Kenapa? Karena kita sewa orangnya. Berarti nanti ditambah berabad sesuai kesepakatannya. Kita sewa, karena kita sewa orang. Wajibnya itu. Tapi kalau dia sendiri belum haji, hajinya itu kan jadi untuk dia. Terus gimana ini yang saya badalkan? Itu wajib kamu qada dia. Dari mana? Dari harta kamu ini, karena dia memberikan ke kamu ini. Ya, kamu pakai harta orang lain untuk haji sendiri. Hah? Apa? Bukan diwani itu tidak bisa, duani itu tidak bisa. Haji itu hanya satu aja, satu. Ya. Ya, harus haji dulu. Kamu mau berangkat haji badal untuk satu orang. Kamu sudah haji? Belum? Berarti enggak sah. Karena apa? Karena wajib harus kamu menjatuhkan kewajiban kamu dulu. Tapi saya enggak mampu. Enggak boleh berangkat untuk orang lain. Kecuali kalau orang ini mau membantu kamu apa? Ini kamu berangkat dulu untuk haji, untuk diri kamu sendiri. Nanti tahun berikutnya tidak diberikan upah, hanya diberikan bekal haji saja. Mau berangkat untuk orang tuanya, boleh. Dia sendiri, ya, mana? Tapi kalau dam itu tergantung niat haji yang disuruh dari keluarga. Hajinya mau apa? Haji ifrad. Berarti harus dia haji ifrad. Haji ifrad itu apa? Hajinya dulu baru umrah. Berarti dari keluarga ini minta kamu jadi badal untuk orang tuanya, ya. Terus diminta hajinya nanti ifrad. Berarti haji ifrad itu nggak ada damnya. Kenapa? Karena kamu haji dulu, ketika selesai haji baru umrah. Jadi haji dulu sampai selesai, kemudian setelah haji selesai keluar dari Mekah ke Tan'im, terus masuk untuk umrah. Kalau diminta hajinya apa? Tamattu. Tamattu itu ada damnya. Berarti yang bayar dam itu siapa? Keluarga. Ya, kenapa? Karena mereka itu kan minta hajinya apa? Tamattu. Tamattu itu kan ada damnya. Ya, umrah dulu, baru haji. Dam kenapa? Karena dia ihram haji dari mana? Dari Mekah, dari hotel. Berarti kena dam. Ya, nanti ada penjelasannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.